Hi, hello friend, it's Ima. I'm back with another video. Sebelum aku mulai video ini, pertama aku mau perkenalan dulu. Namaku adalah Ima Farohi, biasa dipanggil Ima atau Farohai, terserah kalian mau panggil apa. Aku bikin channel YouTube ini seberusaha mungkin untuk membagikan video dan konten yang bermanfaat, di mana video-videoku ini berisi tentang informasi yang edukatif dan juga informatif, dan kontenku tidak akan jauh-jauh dari belajar, terutama belajar bahasa Inggris, but sometimes I would definitely do an art things, fun things, and productivity, which I really love them. So if you guys really like my video, please give me some thumbs up, and if you're really into my video, please do subscribe my channel and share to your friends. Okay, on to the video, let's get started. Oke, jadi kalau biasanya aku sering membahas tips dan trik cara untuk belajar bahasa Inggris. Kali ini aku bakalan membahas bahasa Inggris dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ini tuh kayak aku menceritakan sejarahnya atau storytelling di mana bahasa Inggris itu bisa ada gitu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah dinobatkan menjadi bahasa internasional. Beberapa negara juga udah menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa utama mereka, dan beberapa orang di belahan dunia sudah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kayak penasaran gitu, kepikiran kenapa bahasa Inggris itu ada, kenapa bisa dijadikan sebagai bahasa internasional? Apakah bahasa Inggris zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda? Well, singkat cerita, jadi bahasa Inggris zaman sekarang yang biasa kita pakai buat ngobrol sama bule, buat kita ngerjain ujian saat sekolah, yang kita pelajarin saat sekolah, itu adalah bahasa Inggris modern atau biasa dikenal sebagai modern English. Modern English ini sudah ada sejak abad ke-18, jadi mulai ada perubahan bahasa itu dan menjadi modern English itu di abad ke-18. Nah, modern English ini merupakan hasil dari pencampuran banyak budaya dan juga suku setempat, kayak misal suku Viking, terus suku Roman, pribumi Britania Raya, invader Germanic dari Saxon, invader dari Norman, dari Normandy atau Prancis, dan akhirnya menghasilkan modern English yang biasa kita gunakan ini, dan mengalami perkembangan selama puluhan abad silam. Bahkan bahasa Inggris sebelum termodifikasi menjadi modern English pernah menjadi bahasa dari rakyat jelata, pokoknya yang dia dari kasta bawah gitu. Jadi kalau zaman dulu ada orang yang dia itu ngomong pakai bahasa Inggris kuno atau yang biasa dikenal sebagai Anglo-Saxon, itu adalah orang dari kalangan menengah ke bawah. Nah, sedangkan orang-orang yang dia dari kasta pertama atau kelas 1 kayak raja dan turunannya, mereka menggunakan bahasa Latin. Sedangkan untuk kelas kedua itu mungkin kayak pejabatnya gitu, dia menggunakan bahasa Prancis, bahasa Farsi atau Parsi, dan juga bahasa Jerman. Nah, jadi di video kali ini aku mau menceritakan sejarah singkat gimana awal mula bahasa Inggris yang sekarang ini terbentuk, mulai dari invasi Roman dan kisah-kisah selanjutnya. Oke, jadi kalau mau tahu ceritanya, stay tuned, relax, and have a seat. Oke, so let's kita mulai. So the stories begin in 55 BC, which Britain has invaded by the Roman, and it's a story known as the Roman invasion of Britain. Jadi pada waktu itu disebut before Christ itu karena memang kristenisasi di Britania Raya itu belum masuk, jadi mereka masih menganut paham paganisme. Pada saat itu Kekaisaran Romawi memang sedang berjaya, dan salah satu tokoh pentingnya itu adalah Julius Caesar. Kekaisaran Romawi ini melakukan berbagai macam ekspansi di seluruh daratan Eropa, dan salah satu wilayah yang mereka duduki itu adalah Britania Raya atau yang biasa kalian kenal United Kingdom, Inggris Raya, dan sebagainya. Ketika mereka itu menduduki wilayah Britania Raya, mereka tinggal di sana selama beberapa saat gitu. Tapi yang jelas mereka itu di sana cukup lama. Mereka membangun berbagai macam peninggalan sejarah itu
salah satunya yang paling terkenal itu adalah Hardian Walls atau tembok Hardian, di mana tembok ini melintang indah di sepanjang daerah North England atau Inggris bagian utara dan juga Scotland. Jadi itu perbatasan antara mereka berdua gitu. Untuk penjelasan tembok ini bisa kalian cari tahu sendiri, dan sesuai dengan namanya, Hardian Walls ini dibangun oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Hardia. Dari Kekaisaran Romawi yang saat itu tinggal di daerah Britania Raya, membuat orang-orang Romawi ini berbicara dengan pribumi menggunakan bahasa mereka, dan itu secara tidak langsung membawa bahasa mereka menjadi bahasa sehari-hari, dan itu menyebabkan adanya perkembangan bahasa di daerah Inggris. Pada waktu itu bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Latin, dimana untuk saat ini bahasa Latin itu udah sebagai the dead language, but it influenced a lot for some languages like French, Italian, Portuguese, Spanish. Mereka semua adalah bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Latin. Pada waktu itu di daerah Inggris juga terpengaruh oleh bahasa Latin. Jadi orang-orang di daerah Inggris mulai mencari tahu, mempelajari kata-kata bahasa Latin. Jadi lanjut di periode selanjutnya, yaitu 450 AD, which AD is Anno Domini. I don't really know about the AD itself. Yang aku ketahui, AD itu adalah sistem pelabelan tahun menurut kalender Julian and Gregorian. Semisal di antara kalian ada yang tahu, bisa komentar di bawah biar aku bisa baca dan kita bisa belajar bersama. Gitu. Pada tahun ini terjadilah invasion dari Germanic tribe dari daerah Saxon. Suku ini tuh tinggal di daerah North Sea yang sekarang ini lebih dikenal sebagai negara Jerman. Orang Saxon ini punya bahasa namanya Saxon, dan ketika mereka itu melakukan migrasi ke daerah Britania Raya, menyebabkan adanya penggabungan dua bahasa, yaitu bahasa Jerman Utara yang dikenal dengan Saxon dan juga bahasa dari daerah Inggris yang dulu dikenal dengan Anglo. Perpaduan antara Anglo dan juga Saxon bergabung menjadi bahasa yang lebih dikenal sebagai Anglo-Saxon atau Old English atau bahasa Inggris kuno. Nah, tentunya bahasa Inggris kuno ini berbeda dengan bahasa Inggris yang kita ketahui sekarang, karena kalau dulu banyak banget kata-kata yang kamus bahasa Inggris yang sekarang gitu. Kalau misal kalian itu penasaran dengan Anglo-Saxon atau Old English ini, kalian masih bisa cari di YouTube, karena masih ada orang yang ngomong pakai bahasa Anglo-Saxon ini. Tapi menurutku sih gak akan mungkin sama Anglo-Saxon yang dulu, karena Anglo-Saxon juga udah ratusan tahun yang lalu, jadi pasti ada banyak perubahan kayak gitu. Jadi inti dari Anglo-Saxon ini adalah perpaduan dari dua bahasa, yaitu bahasa Jermanik Utara Saxon dan bahasa daerah Inggris Anglo, digabungkan menjadi satu menjadi Anglo-Saxon. Lanjut ke periode selanjutnya, yaitu periode abad ke-6 atau 6th century. Dan di abad ke-6 mulai adanya persebaran Kristen atau kristenisasi dari salah satu pemuka agama Kristen, yaitu Saint Augustine. Saint Augustine masuk ke Inggris dan melakukan persebaran agama di seluruh daerah Britania Raya, dan dari situlah Saint Augustine mulai menyebarkan bahasa baru di kalangan masyarakat Britania Raya melalui percakapan dari mulut ke mulut. Ada juga bahasa baru dari Bible, di mana Bible itu sendiri dia ditulis dengan bahasa yang berbeda dari bahasa yang dipakai oleh Britania Raya. Pada era ini bahasa yang tersebar itu diantaranya ada Latin, ada Greek, dan juga Hebrew. Lanjut ke periode selanjutnya, yaitu tahun 1066. Pada periode ini adalah salah satu era terpenting dalam perubahan bahasa Inggris di Britania Raya, di mana sebelumnya kita udah mengenal yang mana Old English atau Anglo-Saxon. Di tahun ini terjadi invasi dari suku Norman, di mana Norman ini adalah sukunya namanya Normandy, yaitu berasal dari North France. Kalau sekarang itu bisa disebut Perancis gitu. Tahun ini terjadi perang namanya Hastings Battle, atau bisa dibilang perang Hastings, di mana salah satu tokoh utamanya itu adalah dari orang Norman, yaitu Bapak William Conqueror atau William Sang Penakluk, karena dia berhasil mengalahkan New English King Bapak Harold Godwinson. Dari situlah orang Norman merayakan kemenangannya dan berhasil menduduki sebagian besar Britania Raya. Dari situlah ada perubahan dari bahasa Anglo-Saxon atau Old English menjadi Middle English. Nah, Middle English ini istilahnya adalah Anglo-Norman, perpaduan antara dua bahasa Anglo-English dengan Norman French, di
dimana bahasa ini tuh juga salah satu perkembangan percampuran bahasa dari Jerman Inggris dengan Latin Perancis. Kemudian lanjut ke abad ke-15 menuju 16. Nah, pada abad ini orang-orang sudah mengenal istilahnya exploring the world, atau mereka mulai sering menjelajah ke tempat-tempat baru, menaiki kapal, berlayar dari pulau satu ke pulau lainnya. Banyak juga orang-orang yang saat itu sedang menjelajah itu menemukan pulau-pulau baru. Contohnya itu Christopher Columbus, di mana dia berhasil menemukan Pulau Columbus atau saat ini bisa dikenal sebagai Pulau Amerika. Di zaman inilah mulai ada penjajahan di berbagai negara termasuk Indonesia salah satunya. Adanya budaya menjelajahi satu tempat ke tempat lain itu mengakibatkan masuknya bahasa baru ke negara tersebut dan terjadi perkembangan bahasa banyak daerah. Kemudian kita masuk abad ke-18 ke-19, di mana pada era ini itu sudah terjadi perkembangan bahasa jauh lebih lanjut, dan dari Middle English bahasa Inggris sudah berkembang menjadi Modern English yang saat ini sudah kita gunakan. Kemudian yang terakhir masih berlanjut sampai sekarang, yaitu abad ke-20 sampai ke-21 ini bahasa masih tetap mengalami perkembangan. Kita sudah disuguhkan berbagai macam hal-hal yang mempercepat kita dalam mencari sesuatu seperti internet, Android, dan lain-lain. Kita menggunakan kata benda seperti Google, browsing, dan lain-lain, dimana ketika kita mau bilang kita mau mencari sesuatu di internet itu I'm googling something on internet, atau browsing, vacuuming. Jadi untuk cerita tentang sejarah bahasa Inggris tuh kayak gitu. Semoga dengan adanya cerita ini bisa membuka gambaran ke kalian kenapa bahasa Inggris itu bisa ada dulu dan